Ya hebat dia ya hebat. Enggak maksudnya sombong ya. Iya iya. Maksudnya saya di Indonesia juga udah belajar cukup lama juga ya bahasa Jepang, sekitar dulu kan karena corona. Oh iya. Keberangkatannya ditunda, harusnya 2020 baru bisa berangkat 2022, ditunda 2 tahun. Nah, selama waktu itu saya manfaatin buat belajar nanti. Kalau dalam bidang teko itu sendiri, kita kemampuan bahasa Jepang kita gimana sih? Apakah juga dituntut dalam kemampuan bahasa Jepang? Kah? Atau lebih fokus pada kerjanya aja, nggak banyak ngomong? Berarti ya buat teman-teman nih, mungkin yang mau magang ternyata dapat gambaran kerjanya di teko, itu pesan-pesan buat teman-teman itu apa? Pesan-pesan buat teman-teman untuk Action, minasan konnichiwa, Pak Des. Minasan konnichiwa, Raffi des. Oke guys, sekarang kita lagi ada sama Mas Kaisang ya. Banyak yang Mas bilang Kaisang. Mas Kaisang ya, Mas tukang pisang. Tukang pisang. Nah, kebetulan ini Masnya datang ke Jepang ya, bela-belain nyari saya ya. Iya. Makasih ya Mas ya. Nah, Saya kesini mau nyari Mas Pau Pau. Mas apa ya mau Usaha pisang. Pisang. Tinggal dulu. Nah, jadi Mas ini kebetulan tinggal di dekat Kokura, di Nishi Kokura ya, dekat. Nah, waktu itu memang nggak ada waktu ya, karena kan kita jam kerjanya beda nih. Saya kerjanya itu nggak jelas kerjanya, karena emang nggak jelas. Kalau Masnya kan jelas nih, kerjanya Sabtu, Senin sampai Sabtu ya. Iya. Minggu libur. Kalau saya kan masih jarang libur Minggu tuh. Nah, jadi karena kebetulan ada nih Masnya, kita ajak datang ke sini. Nah, jadi sekarang kita mau tanya-tanya Masnya. Boleh kan? Tanya apa, Ya Mas? boleh ya. Jangan tanya jualan apa lagi. Oh iya, jangan. Rencana bisnis selanjutnya apa? Nunggu modal dulu Mas. Nunggu modal dulu ya. Bela-belain datang ke Jepang ya. Oke, ini adalah Mas Raffi ya. Sekarang kita mau tanya, Masnya asal dari Saya Surabaya, Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Sekarang berapa usia? Usia 21. 21 ya. Nah, jadi Masnya itu datang ke Jepang kapan sih? Saya datang ke Jepang 2022 Mei. Mei ya. Iya, magang di sini ya. Magang Ya. di Indonesia ya. Berarti sekarang kan baru bulan 1 nih. Berarti hampir 1 tahun ya. Iya. Nah, jadi setelah nyampe Jepang, sekarang kerjaannya di Saya kerjanya di bidang konstruksi pekerjaan besi baja. Teko ya. Nah, jadi sebenarnya kan gue nih, saya nih nggak tahu, benar-benar nggak tahu nih tentang teko nih. Apapun itu yang berhubungan dengan konstruksi, apapun perbesian apa sebenarnya nggak tahu, karena saya selalu fokusnya itu ke servis. Nah, jadi mumpung ada Mas Kaisang di sini nih, Mas Kaisang di sini, saya mau tanya, kerjaan teko itu pertama seperti apa? Oke. Kalau pekerjaan teko, terutama di perusahaan saya, sebetulnya beda-beda ya teko. Ada yang cuma untuk produksi Seirio kayak besi-besi. Besinya ada banyak jenis, ada besi L, besi H, terus besi apa? Besi channel kayak gitu. Banyak ya. Banyak Itu jenisnya. besinya kita yang bikin bukannya? Lah kebetulan kalau dari kaisa saya Seirio atau bahan bakunya itu dari Okyakusangnya. Kita cuma jasa untuk motong atau ngelubangin besi itu. Berarti sebenarnya bahan-bahan atau Zairinya itu dari apa ya, dari pelanggan ya, pelanggan yang bawa ke kaisa. Jadi nanti kita mengukur, misalnya bikin motongnya sesuai dengan kebutuhan Okyakusangnya, bikin lubang atau segala macam gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau Mas sendiri dulu punya nggak pengalaman di bidang tersebut? Atau baru nemu yang seperti ini di Jepang? Sebelumnya di Indonesia sendiri saya jurusannya otomotif ya. Otomotif ya. Lah, sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Saya bener-bener dari nol jurusan teko ini. Jadi waktu datang ke sini ya juga toleh-toleh, bingung ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu sama sekali ilmunya. Setelah mungkin adaptasinya juga cukup lama juga ya, karena nggak ada basic sama sekali, nggak ada di teko. Terus akhirnya belajar sama senpai juga kurang lebih 3 bulan itu baru terbiasa ya. Terbiasa. Nah, ya sih memang sih kalau kita kerja di Jepang itu ya umumnya ya, secara umum memang
terbiasanya dalam pekerjaan itu baru sekitar 2-3 bulan. Tetapi ada juga yang lebih cepat adaptasinya, itu bisa sampai 1 bulan, tergantung ya. Tergantung juga kalau misalnya kita paham dengan apa yang diajarin. Kalau seandainya syukur-syukur ada senpai bisa dijelasin pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kalau misalnya nggak ada senpai, mau nggak mau penjelasannya itu harus didengarkan dari orang Jepang. Yang mau nggak mau kemampuan bahasa Jepang harus dituntut ya. Nah, Mas sendiri kan katanya udah N3 nih. N3 gacha Mas. Dan N3 nih, itu N3-nya bawa dari Indonesia atau dari Jepang? Sebelum datang ke Jepang udah ada N4 sih. Itu N3-nya tesnya di Jepang ya. Hebat ya Mas ya? Iya. Ya, hebat dia ya, hebat. Enggak, maksudnya sombong ya. Iya. Maksudnya saya di Indonesia juga udah belajar cukup lama juga ya bahasa Jepang, sekitar dulu kan karena corona. Keberangkatannya ditunda, harusnya 2020 baru bisa berangkat 2022, ditunda 2 tahun. Nah, selama waktu itu saya manfaatin buat belajar, nanti di Jepangnya langsung ikut tes nanti. Tapi berarti Masnya kalau misalnya nih, kalau di bidang teko ini, kebetulan nih Masnya kan udah pro nih bahasa Jepang nih. Enggak. Kebetulan nih. Biasa. Nah, sebenarnya kalau dalam bidang teko itu sendiri, kita kemampuan bahasa Jepang kita gimana sih? Apakah juga dituntut dalam kemampuan bahasa Jepang? Atau lebih fokus pada kerjanya aja, nggak banyak ngomong? Di mana-mana yang namanya kerja, kalau misalnya komunikasinya kurang juga susah ya. Kalau misalnya kita mau mengimplementasikan ke pekerjaannya, disuruh orang Jepang kayak gini, kalau nggak ngerti susah, nggak paham, nanti malah kena omel-omelan gimana ya. Kalau perintahnya kayak gini, kita ya kerjanya kayak gini. Berarti kadang kalau misalnya salah, misalnya sini sempat salah potong nih, kan ada ukurannya tuh. Betul. Itu kalau sempatnya salah, nah, misalnya salah kayak gitu ya, mungkin pas awal-awal dulu saya juga sering ya. Wajar lah ya, baru pertama ya. Mungkin masih dimaklumin ya. Mungkin senpai-senpai yang sebelumnya juga kayak gitu ya. Wajar lah. Orang pertama kali wajar. Kemudian semakin lama kan udah terbiasa, jadi udah bisa baca gambar tekniknya juga, terus udah paham karakter mesin yang kita operasikan juga. Ya udah. Kalau dari kayak penjelasan Mas kayaknya agak sulit ya bentuknya kerjanya ya. Ya, risikonya juga besar ya, karena yang besi yang kita hadapin itu bukan roti yang empuk gitu ya. Emang kayak bukan pisang goreng ya. Bukan pisang goreng ya. Yeah. Besinya itu kayak, kalau saya lihat tadi kayak mirip rel kereta api gitu ya, besarnya ya, tebalnya ya. Jadi itu nanti Masnya potong itu sesuai dengan permintaan Okiaku-san. Terus tadi saya lihat juga mesinnya itu besinya itu diangkat pakai kren gitu ya. Itu Masnya juga yang jadi operatornya? Ya, jadi untuk bentuk besi sampai pengiriman ke truk ya, itu yang mengoperasikan kita serta magang gitu ya. Juga ada orang Jepangnya juga sih. Awalnya juga cuma jadi support sapoto gitu. Iya, jadi helper aja ya untuk orang Jepang ya. Cuma sekarang karena udah bisa ditambahin kerjanya. Iya begitu ya, memang ya. Kalau udah pro tambah lagi, udah bisa. Jangan pinter-pinter di Jepang ya. Ya, ini pesan dari senpai ya, sangat penting sekali ya. Jangan pinter-pinter di Jepang. Kerja secukupnya aja. Khusus buat teman-teman yang ada di Indonesia, ini pesan yang sangat penting sekali ya. Jangan terlalu pandai, terlalu pintar ya, nanti ditambah kerjanya. Kalau kerjanya ditambah, gaji tambah, oke lah ya. Nggak apa-apa. Masalahnya gajinya tetap. Nah, jadi menurut Mas Mas apa namanya? Mas Raffi. Yang ke kepala saya Mas Kaisang. Mas Kaisang ya nggak apa-apa. Ya, Mas Kaisang nih. Pasti kan dalam pekerjaan itu ada dua sisi kan. Yang pertama mungkin kelebihannya, terus kekurangannya. Pasti ada enaknya dan nggak enaknya. Kalau pertama nih, kalau dari nggak enaknya sendiri, kerja di teko itu apa sih? Nggak enaknya ya. Mungkin karena dulu belum ada basic dari pekerjaan itu ya, susah menghafal itu, menghafal pekerjaan, urutan kerjanya seperti apa, dari kita mulai menerima perintah kerja kayak dempio kertas itu ya, shijiso itu perintah kerja itu, iya. itu harus sesuai dengan itu.
itu memahaminya juga butuh waktu. Terus yang kedua situasi kerjanya juga yang kita angkat, yang kita hadapin itu besi, karena itu juga harus perlu apa ya, tenaga, otot juga, bukan cuma otot, otak juga harus kalau apa harus tepat sesuai permintaan dari pelanggan kapan gitu. Misalnya nih sempat salah potong nih, itu gimana, diperbaiki kah atau pakai yang baru kah, gimana? Misalnya masih bisa diperbaiki ya kita perbaiki ya. Kalau enggak hilang, rugi gitu. Kalau misalnya udah terlanjur dipotong dan salah gitu, itu bagian sisi yang udah dipotongnya kita potong lagi, dijadiin lebih pendek, nanti biasanya ada lagi yang pesen. Nanti yang pendek itu diakalin lagi lah ya, pokoknya lagi, bisa dijual lagi. Jadi nggak terbuang ya. Tapi intinya kalau perusahaan besi, walaupun bekas potongan itu kan udah sampah ya, dibuang, itu juga bisa menghasilkan uang. Tuh, jadi nggak ada yang benar-benar dibuang ya. Sampahnya pun bisa jadi uang gitu. Dikiloin. Dikiloin ya. Kalau ininya, kalau enaknya susah nyari enaknya. Ya apa ya? Enaknya apa? Apa itu enaknya ya? Susah nyari enaknya ya. Ya mau gimana ya, kalau yang namanya kerja fisik ini ya sebenarnya lebih apa ya? Lebih berat di fisik ya. Mungkin enaknya itu pas gajian aja ya enaknya ya. Betul, kalau gajian juga. Pas gajian aja, kalau gajinya besar. Sekali ya. Kalau gajinya besar. Tapi. Ya, tapi kalau gajinya kurang besar ya agak kurang enak juga ya. Ya mungkin bagi yang cari pengalaman ya. Kalau pengen cari pengalaman mungkin di tempat saya kalau untuk bidang kerja ini memang banyak banget. Bagus dapat pengalaman. Kalau misalnya apa? Tujuan kalian benar-benar untuk cari pengalaman, kalau gaji nomor 2 bahkan nomor 100 itu bagus banget ya. Banyak sekali yang bisa dipelajari ya. Betul. Nah, jadi mungkin ya kalau untuk teko itu seperti yang dibilang Mas Kaesang ini ya, itu tenaga itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, apalagi kalau Mas ini kerjanya itu overtime-nya banyak ya, lemburnya banyak ya, jadi memang tenaga itu sangat dibutuhkan. Dan ini pasti berotot sekali tangannya kuat. Nah, dan itu berarti ya buat teman-teman nih mungkin yang mau magang ternyata dapat gambaran kerjanya di teko, itu pesan-pesan buat teman-teman itu apa? Pesan-pesan buat teman-teman untuk kerja di Jepang ini nggak ada yang enak, nggak ada yang gampang. Jauh dari keluarga, terus kita dituntut untuk bisa adaptasi sama kultur yang berbeda ya. Apalagi tulisannya juga beda. Jepang kanji ya kan, kanji katakana juga harus adaptasi sama itu juga, kebudayaannya juga berbeda. Ya mungkin kalau lihat dari saya, sisi dari saya ya, jangan tergiur dengan omong-omongan yang enak-enak di Jepang. Dilihat dulu gitu ya, lihat dulu. Misalnya nih teman-teman mau kerja di teko nih, cari dulu gimana sih kerja teko itu, berapa sih standar gajinya gitu ya. Nah kalau misalnya rasanya udah siap, diambil gitu ya, dan jangan mudah diterima iming-iming dari orang lain gitu ya. Oh gajinya segini ya. Oke gajinya segitu tapi disesuaikan. Apakah teman-teman tinggal di prefektur mana, biaya hidupnya berapa, itu harus diperhatikan ya. Belum lagi kalau seandainya teman-teman itu selesai, mau nggak mau itu harus selesai kontrak ya. Kalau misalnya nggak selesai kontrak, mungkin ada sesuatu kah yang harus dipenuhi gitu ya. Belum lagi kalau misalnya dari LPK ada perjanjian harus selesai 3 tahun segala macam, itu ya, itu harus diperhatikan ya. Dan satu lagi teman-teman, itu ketika teman-teman bekerja di Jepang itu sebaiknya harus bisa cepat beradaptasi ya, dan minimal punya basic bahasa Jepang ya. Karena nanti tanggung jawab teman-teman itu sangat banyak ya teman-teman bawa ya. Nanti kayak misalnya Mas Raffi nih sempat salah potong gitu kan, kalau nggak ngerti ini salah potong terus dong gitu kan. Nah rugi kaisanya, nanti kaisanya bangkrut segala macam, terus kena marah, itu kan nggak enak, akhirnya nggak betah gitu ya. Untungnya Mas Raffi ini jozo sekali. Ya. Nah, jadi mungkin seperti itu ya review dari Mas Raffi ya tentang teko ya. Saya sendiri pun nggak tahu loh. Saya sendiri nggak tahu tentang teko ini, baru taunya kayak gitu ya teko itu ya. Memang nggak benar-benar nol tentang ini kerja gemba ini seperti itu. Tapi kalau di teko guys ya,
nggak cuma kita pekerjaan besi baja, jadi ada juga ngelasnya. Ada juga. Nah, jadi yang paling banyak dapat menkyo itu license apa? Ya, lisensi ya, ya. Lisensi apa? Di Jepang itu paling banyak Teiko. Oh, karena Teiko ada ya? ngelasnya juga. Kalau ngelas belum tentu dapat lisensi Teiko, tapi kalau Teiko pasti ada ngelasnya juga. Oh gitu ya. Berarti nanti dapat semacam kartu. Betul. Oh gitu ya. Pantas ada teman-teman saya yang dari Vietnam gitu ya. Mereka itu dapat kartu lisensi gitu loh. Iya. Saya selama magang nggak dapat apa-apa gitu. Lisensi berarti- keren juga ada, Oh, keren. iya. Terus itu, Itu harus ada ujiannya juga? Enggak. ya harus ada ujiannya. Oh, ada ujian, Jadi tapi- tahun pertama ujian apa? Yang diberikan sama pengujinya itu kalau lulus ya lulus, kalau Lulus. enggak, Terus menkyonya itu, menkyonya emang kayak kartu gitu ya? iya kartu. Itu juga harus ujian atau di tahun pertama itu kalau lulus ujiannya baru dapat? Maksudnya sama-sama ujian Nikyo beda? Ujian tahun pertama beda ya? Beda. Oh. Itu ada lagi. Waktu Oh, kita ada datang lagi. pertama ke Jepang, udah langsung ikut ujian Oh, itu. jadi- Ikut latihannya dulu, trainingnya selama 3 hari. Habis itu langsung dites. Jadi Nanti- itu praktek sama tes tulis. Oh kalau lulus baru dapat menkyo gitu ya? Menkyo untuk kerja di perusahaan ini kan karena butuh keren sama Oh gitu. itu. Oh. Saya juga baru tahu itu loh. Soalnya lihat teman-teman dapat menkyo loh. Kok saya nggak dapat gitu? Oh ternyata di bidang-bidang tertentu ada gitu ya. Oh iya jadi begitu ya lebih kurang ya review dari Mas Kaisang ya. Sukses terus ya bisnisnya Mas ya. Ya, terima kasih. Kapan-kapan datang lagi ya. Siap. Nah kalau misalnya seandainya ada pertanyaan silakan tulis di komen. Mas Kaisang bakal jawab dengan sebaik mungkin ya. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak, ngerasa mirip Kaisang? Ngerasa nih. Mirip. Tak lihat-lihat Oyo. Iya, cara ngomongnya mirip ya. Saya lihat Kaisang Oyo. Kayak lihat saya sendiri. Cara ngomongnya juga mirip ya. Oh iya.